Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Kembali di sini dengan saya. Di sini kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu mengenai bumi sebagai ruang kehidupan. Ada beberapa pokok poin materi yang harus kita pahami. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teori pembentukan planet bumi. Yang kedua, ada perkembangan kehidupan di bumi. Dan yang ketiga, ada dampak rotasi dan revolusi bumi. Nah, menuju pada pokok bagian pertama, yaitu mengenai jagat raya. Nah, kira-kira apa itu jagat raya, adik-adik? Ada yang tahu atau kalian biasa dengar? Nah, jadi jagat raya itu atau alam semesta merupakan ruangan yang meluas ke segala arah, tidak terhingga, tapi memiliki batas yang tidak diketahui. Jagat raya juga disebut dengan alam semesta yang terdiri dari ribuan galaksi dan sistem bintang. Nah, jadi jagat raya itu merupakan kalau saya bilang kalau bumi itu sendiri itu masih kecil ya, jadi ternyata ada yang masih lebih luas lagi, ada ruang yang lebih luas lagi, yang mana itu berupa jagat raya. Seperti itu. Yang mana jagat raya ini merupakan kumpulan dari galaksi dan sistem bintang. Berarti kan sangat luas sekali. Kalau adik-adik tahu, galaksi sendiri saja itu sudah luas karena kumpulan dari beberapa planet dengan satu bintang, yaitu kalau tata surya ada matahari, kemudian masih banyak yang lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jagat raya terbentuk? Ternyata pembentukan jagat raya sendiri diketahui dengan beberapa teori. Yang pertama, teori mengembang dan mempat atau association theory. Kemudian ada teori keadaan tetap, state teori, steady state teori. Kemudian ada teori ledakan besar, yaitu the Big Bang theory. Nah, kita yang pertama terlebih dahulu yaitu mengenai teori mengembang dan mempat atau oscillation theory. Nah, menurut teori ini, jagat raya pada awalnya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan massa yang mengembang yang disebabkan oleh reaksi inti hidrogen. Nah, akibatnya terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliar tahun. Galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan akan meredup kemudian mempat yang diketahui dengan keluarnya pancaran panas. Nah, jadi pada zaman dulu ternyata jagat raya sendiri pernah dalam keadaan yang lebih pepat. Kemudian seiring waktu terjadi pengembangan karena adanya hidrogen, kandungan hidrogen. Kemudian mengembang. Nah, pada gambar ini sampailah ke titik maksimal mengembangnya, kemudian jagat raya sendiri mulai memempat kembali hingga hampir ke bentuk awal dengan keadaan sangat pepat. Nah, kenapa bisa memempat kembali? Karena adanya gravitasi dari setiap galaksi maupun komponen yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu teori keadaan tetap atau steady state theory. Nah, teori ini menyatakan alam semesta tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Alam semesta tetap akan sepanjang waktu sama, diusulkan oleh Sir Fred Hoyle. Beliau menyatakan alam semesta tidak terbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama dengan sebelumnya hingga sekarang.
Menurutnya tidak ada galaksi baru yang terbentuk. Nah, menurut Pak Fred Hoyle ini, jagat raya sendiri sama bentuknya, dengan komposisi yang sama dari dulu. Tidak ada perubahan hingga sekarang. Itu menurut teori keadaan tetap dari Sir Fred Hoyle. Nah, yang terakhir yaitu teori ledakan besar atau Big Bang. Menurut teori ini, pembentukan alam semesta terjadi sekitar 13.700 miliar tahun yang lalu. Menurut George Lemaitre, dahulu terdapat galaksi-galaksi yang saling berdekatan. Galaksi-galaksi berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar. Hal ini menimbulkan ledakan yang maha dahsyat sehingga menghancurkan massa tunggal tersebut. Nah, akibat ledakan tersebut, banyak materi yang terlontar ke segala penjuru alam semesta dalam bentuk serpihan-serpihan. Nah, inilah awal mula dari terbentuknya jagat raya. Jadi teori ini menyatakan dulu itu terdapat sebuah massa tunggal, di mana massa tunggal tersebut mengalami ledakan yang sangat dahsyat sehingga mempengaruhi galaksi-galaksi yang ada di sekitarnya, beberapa galaksi yang berdekatan di sekitarnya. Nah, dari massa tunggal yang meledak tersebut menyebarlah ke penjuru alam semesta. Nah, sehingga terbentuklah jagat raya yang lebih luas. Nah, itulah dari teori ledakan besar atau Big Bang. Nah, hingga sekarang, jadi teori Big Bang ini lebih masuk akal atau lebih dipercaya sebagai teori yang benar dari pembentukan jagat raya itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk anggota jagat raya, seperti yang sudah saya bilang tadi, ada dua, yaitu ada galaksi, kemudian ada bintang. Apa itu galaksi, apa itu bintang? Nah, yang pertama ada galaksi. Galaksi adalah kumpulan dari planet, bintang, gas, debu, nebula, dan benda-benda langit lainnya. Diperkirakan jarak antara galaksi ini rata-rata lebih dari 1 juta tahun cahaya. Galaksi yang sudah diketahui, galaksi yang pertama ada Bima Sakti, Magellan, Ursa Major, Andromeda, kemudian ada Black A. Nah, jadi galaksi itu merupakan bagian dari jagat raya. Jadi ada jagat raya, kemudian di dalamnya ada galaksi-galaksi. Nah, galaksi sendiri itu isinya apa aja? Isinya itu ada planet, kemudian ada bintang seperti matahari, kemudian ada gas, debu, nebula, dan benda langit lainnya. Nah, jadi bisa dibayangkan betapa luasnya alam semesta ya, Dedik. Nah, bentuk galaksi sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada spiral, kemudian ada spiral batang, elips, dan tak beraturan. Nah, yang spiral ini bisa dilihat di gambar, Dedik, seperti kayak pusaran, memusar, ada garis seperti memusat. Nah, itu yang dinamakan spiral. Nah, spiral batang sendiri kenapa disebut spiral batang? Karena biasanya ada garis yang keluar dari susunan galaksi itu. Nah, ini kan hampir sama seperti yang spiral, seperti memusat, tapi ada sebuah bentuk yang seperti keluar, seperti ekor ini seperti keluar dari tengah. Seperti itu. Ada elips atau biasa disebut oval ya. Jadi, nah ini cukup bisa diketahui. Dan yang terakhir tak beraturan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada bintang. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya dan panas sendiri. Sistem bintang adalah susunan sistem yang terdiri dari satu atau beberapa bintang dan biasanya merupakan sistem keplanetan yang berbentuk
atau terbentuk akibat adanya tarikan gravitasi. Di antara sistem bintang terdapat tata surya yang terdiri dari matahari dan objek lainnya termasuk bumi yang mengorbit kepada matahari. Ya, jadi yang dimaksud bintang sendiri itu benda langit yang bisa memancarkan cahaya sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan bintang. Kemudian sistem bintang, jadi perlu diketahui sebuah sistem di mana itu susunannya ada salah satu bintang utama. Kalau contohnya tata surya itu ada matahari. Nah, kemudian terdiri dari beberapa planet yang mengitarinya atau yang mengorbit kepada bintang tersebut. Nah, kalau dalam tata surya ya seperti bumi, Mars, Jupiter, dan lainnya itu termasuk planet-planet yang mengorbit pada bintang atau matahari. Nah, jadi dalam jagat raya sendiri ada susunannya berarti yang pertama ada jagat raya, kemudian di dalamnya itu ada galaksi dan ada bintang. Nah, galaksi dan bintang ini ternyata punya komponennya sendiri. Galaksi itu punya planet, kemudian ada di dalamnya ada bintang, kemudian ada debu, nebula, dan lain-lain. Sedangkan bintang sendiri juga punya komponennya sendiri yang biasa disebut dengan sistem bintang. Nah, itu ada bintang utama atau bintang yang sebagai pusat orbit, kemudian di sekitarnya itu ada planet-planet. Nah, itu merupakan sistem bintang. Nah, yang kedua yang kita akan pelajari tata surya. Nah, tata surya sesuai yang saya bilang tadi, tata surya sendiri merupakan sistem bintang, adik-adik. Nah, itu kan berbeda artinya dengan jagat raya. Berarti kalau kalian ditanya, luas mana antara tata surya dan jagat raya? Pasti luas jagat raya. Karena tata surya merupakan bagian dari jagat raya. Nah, yang dimaksud dengan tata surya adalah suatu sistem yang terdapat di jagat raya. Nah, itu berarti kan termasuk dalam bagian jagat raya, terdiri atas matahari sebagai pusatnya, planet-planet, satelit, asteroid, komet, meteor, debu, kabut, dan benda lainnya sebagai dari anggota tata surya yang beredar pada orbit atau garis edarnya masing-masing. Nah, jadi di dalam tata surya itu kan merupakan sistem bintang. Pasti ada bintang utama, di sini ada matahari. Kemudian di sekitarnya itu ada yang mengelilinginya atau yang mengorbitnya, yaitu ada planet, satelit, asteroid, komet, meteor, dan lain-lain. Nah, teori pembentukan tata surya juga ada 5. Menurut para ilmuwan, ternyata tata surya itu punya cara terbentuknya sendiri. Yang pertama itu ada teori kabut atau nebula, teori pasang surut, teori planetesimal, kemudian teori bintang kembar, dan teori awan debu atau protoplanet. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama teori kabut atau nebula. Teori ini menyatakan matahari dan planet-planet yang menghuni tata surya berasal dari kumpulan kabut yang bulat kemudian berputar dan berpijar. Akibat perputarannya, sebagian dari massa kabut tersebut terlepas sambil membentuk gelang-gelang kabut yang selanjutnya berubah membentuk gumpalan kecil dan membeku menjadi planet, satelit, serta benda lainnya. Nah, jadi pada teori kabut atau nebula ini, awalnya itu ada sebuah kabut besar yang bulat. Nah, di sini pada gambar ya, dari gambar A. Kemudian kabut ini ternyata berputar dan berpijar dengan kuat. Lama-kelamaan terjadi pemadatan, terutama di bagian tengah. Nah, setelah terjadi pemadatan, terbentuklah beberapa komponen. Yang pertama yang bagian tengahnya itu ada bintang utama, dan yang di
pinggir-pinggirnya itu adalah planet-planet yang mengorbit. Sehingga terbentuklah tata surya seperti yang sekarang. Jadi diawali dengan kabut yang bulat, sebuah kabut yang bulat, kemudian lama-kelamaan memepat, hingga padat, semakin padat, kemudian terdiri dari beberapa komponen, akhirnya ada matahari dan planet-planet di sekitarnya. Itu merupakan teori nebula. Nah, kemudian teori yang kedua yaitu teori pasang surut. Nah, menurut teori ini, matahari yang ada sekarang sudah ada sebelumnya. Kemudian pada suatu saat ada sebuah bintang melintas pada jarak yang tidak terlalu jauh dari matahari. Akibatnya terjadi peristiwa pasang naik pada permukaan matahari maupun bintang itu. Sehingga sebagian dari massa matahari itu tertarik ke arah bintang mirip lidah raksasa. Pada saat bintang menjauhi matahari, sebagian dari massa yang tertarik itu jatuh kembali ke permukaan matahari dan sebagian lagi terhambur keluar angkasa. Di sekitar matahari menjadi planet-planet dan benda langit lainnya. Massa yang terlepas dari matahari membentuk sebuah cerutu. Nah, jadi pada teori ini adik-adik dinyatakan bahwa dulu memang ada sebuah matahari yang sudah ada sejak dulu. Kemudian pada suatu saat terjadi bintang yang melintas tidak jauh dari matahari. Nah, akibat lintasan tersebut, bagian dari matahari ini tertarik. Nah, tertarik sendiri, kemudian ada beberapa zat di dalam matahari itu keluar dari matahari, sehingga membentuk seperti planet, ibaratnya bola-bola kecil ini, seperti planet. Nah, lintasan tarikan ini membentuk sebuah cerutu. Nah, itu biasa disebut dengan teori pasang surut. Nah, selanjutnya teori planetesimal. Nah, teori ini menyatakan matahari merupakan salah satu dari bintang yang jumlahnya sangat banyak. Ada sebuah bintang berpapasan dengan matahari pada jarak yang tidak terlalu jauh, sehingga terjadilah peristiwa pasang naik pada permukaan matahari dan bintang tersebut. Sebagian massa dari matahari itu tertarik ke arah bintang tersebut. Nah, jadi ini hampir sama dengan teori pasang surut tadi, adik-adik. Teori planetesimal, tapi hanya menggambarkan dulu ternyata matahari itu ada banyak. Jadi bintang yang menyerupai matahari itu banyak. Pada suatu saat ada bintang yang melintas atau mendekat dengan matahari ini, si matahari ini. Nah, ternyata ada bagian dari massa atau zat di dalam matahari ini yang tertarik. Nah, tertarik sendiri kemudian mengeras, mendingin, sehingga terbentuk planet-planet yang ada seperti sekarang. Nah, bedanya dengan yang teori pasang surut tadi, di sini tidak disebutkan adanya lintasan dan jejak tarikan atau apa ya istilahnya ya, area tarikan dari adanya gravitasi bintang yang melintas. Nah, kalau yang tadi kan ada. Kalau yang teori planetesimal ini tidak ada. Cuman samanya itu ada massa yang tertarik keluar. Tidak ada bentuk dari lintasannya yang menggambarkan seperti cerutu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi yaitu teori bintang kembar. Nah, ini juga hampir mirip
Teori ini menyatakan awalnya matahari merupakan bintang kembar, yang satu dengan lainnya saling mengelilingi. Pada suatu masa, melintas bintang lain dan menabrak salah satu bintang kembar tersebut, kemudian hancur menjadi bagian kecil yang terus berputar dan mendingin menjadi planet yang mengelilingi bintang tetap yang bertahan, yaitu matahari. Nah, jadi pada teori bintang kembar ini hampir sama dengan teori pasang surut dan teori planetesimal. Bintang kembar ternyata dulu disebutkan ada dua bintang kembar atau dua bintang yang sama. Kita sebut si matahari dan si bintang lainnya. Nah, ternyata pada suatu saat ada bintang lain yang melintas dan menabrak salah satu si bintang kembar ini atau saudaranya si matahari ini ditabrak. Nah, ternyata saudaranya matahari ini menjadi pecah dan membentuk sebuah gumpalan-gumpalan kecil dan terbentuklah planet. Sementara si matahari ini masih bertahan dan menjadi pusat dari orbit planet-planet yang terbentuk dari kembarannya yang pecah ini. Nah, itu yang dimaksud dengan teori bintang kembar, analoginya. Nah, selanjutnya ada teori yang terakhir, yaitu teori awan debu atau protoplanet. Teori ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan, gas, dan debu. Dasar pemikiran ini didukung oleh banyaknya keberadaan awan yang teramati di seluruh jagat raya. Awan tersebut mengalami pengempatan akibat pengaruh gravitasi sehingga partikel debu tertarik menuju ke pusat awan, membentuk gumpalan bola, dan mulai berrotasi. Akibat rotasi yang cepat, gumpalan gas mulai memipih sehingga membentuk seperti cakram di tengahnya dan tipis di bagian tepi. Jadi tengahnya tebal dan tipis bagian tepi, sehingga pada bagian tengah terbentuk matahari dan pinggirnya itu akhirnya berbentuk planet-planet atau gumpalan-gumpalan. Nah, pada teori ini dinyatakan dulu itu hanya berupa debu dan gas untuk tata surya. Ternyata gas dan debu ini lama-lama mengumpul menjadi satu, semakin pepat, sehingga menjadi kesatuan. Kemudian lama-kelamaan akibat rotasi atau putaran semakin pepat, sehingga tengahnya itu menjadi tebal dan pinggirnya itu menjadi pipih, sehingga membentuk seperti cakram. Semakin tepat lagi, semakin cepat putarannya, sehingga terbentuklah lebih tepat dan lebih rinci dan lebih padat. Itu terbentuk matahari di bagian tengah, karena yang paling tebal dan paling panas akibat putaran yang ada. Kemudian di pinggirnya itu terbentuklah semacam butiran kecil yaitu planet-planet itu sendiri yang akhirnya mengitari si matahari ini. Ya, itu mungkin penjelasan mengenai teori dari terbentuknya jagat raya dan terbentuknya tata surya. Silakan ada dipelajari. Kita lanjut dengan video selanjutnya. Terima kasih.